جميع مشايخنا ومعلمنا أجمعين ووالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات أن الله توشانا وإياهم بالرحمة والمغفرة ويعد علينا وعلى أولادنا وذرياتنا وصل لأسرارهم أنوارهم علومهم ونفحاتهم خصوصياتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى من هو شيخنا الفاتحة وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم هداه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ووفقنا واهدنا إلى صراطك المستقيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين والدهر الداهرين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلوم الدارين آمين. Qadirun artinya yang kuasa, maka mustahil yang lemah. Dalilnya yaitu dalil sifat kudrat adanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Bahwasanya Allah Ta'ala atas tiap-tiap sesuatu yang amat menguasai. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwasanya ia banyak takut kepada Allah yang amat kuasa dan lagi besar pengharapannya kepada Allah dengan memberi segala nikmat kebajikan padanya. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita sama-sama mengucap alhamdulillah. Karena dengan berkat taufik hidayah serta rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dapatlah kita kembali sama-sama menunaikan kewajiban kita, yaitu sholat maghrib berjamaah. Sekaligus juga kita sama-sama menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa ibu bapak kita dan seluruh keluarga kita. Mudah-mudahan kita seberataan dimatiakan Allah dalam keadaan husnul khotimah, dimasukkannya kita ke dalam surganya biwiri hisab beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian mari kita kembali mengulangi niat i'tikaf kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, di antara sifat zat Allah yang wajib kita mengimani, mempercayai, meyakini bahwasanya zat Allah itu bersifat qadirun, yang kuasa, mustahil yang lemah. Di dalam kitab yang lain itu disebut dengan kaunuhu ta'ala qadiran, hal keadaan Allah Ta'ala itu yang kuasa. Di sini dibawa qadirun itu sebenarnya asma lah, bukan sifat. Kenapa Habib Utsman membawa dengan istilah qadirun bukan kaunuhu ta'ala qadiran lah? Karena Sidin menganggap kita nih, Habib Utsman nih lah, menganggap kita ini udah Sidin bisa aja lah, dianggap Sidin bisa aja. Karena setiap asma, nama lah, setiap nama itu kan pasti ada zatnya, pasti ada sifatnya, ya kan? Nah, jadi lalu dibawa Sidin dengan nama qadirun. Demikian yang lain-lainnya nanti muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun. Bukan kaunuhu ta'ala muridan apa qadiran kada, tapi di bawah Sidin qadirun lah dengan asma. Nah, lalu qadirun artinya yang kuasa, mustahil yang lemah.
Kekuasaan Allah ini kadada awalnya dan kadada akhirnya. Kalau Allah dikatakan qadirun yang kuasa, berarti lain dari Allah yang lemah. Berarti yang lain lemah. Ya kan? Jadi hanya Allah yang qadirun yang kuasa, lain dari Allah berarti lemah. Oleh karena itu ujar Allah, manusia nih khuliqal insanu dha'ifa, diciptakan manusia lemah. Nah, mun sudah Tuhan memadahkan lemah, jangan model bagak kita. Ya, mun Tuhan sudah memadahkan lemah, jangan mengaku hebat, jangan mengaku rasa hebat, jangan merasa kuat, jangan. Bila rasa hebat, rasa kuat itu kan rasa kita, tapi tak salah. Nah, selama kita merasa kuat, merasa hebat, merasa segala-galanya lah, kan kuasa itu kan segala-galanya, ya kan? Nah, selama kita ada perasaan rasa hebat, rasa kuat, rasa ya segala-galanya lah, selama itu kita terdinding dengan Allah. Selama itu kita terdinding dengan Allah. Cobalah hilangkan rasa bahwa kita nih punya daya upaya. Tuh hilangkan. Artinya jangan sampai kita merasa, sekali lagi nih dalam perasaan lah, jangan ada di hati kita perasaan bahwa aku ini punya kekuasaan, jangan ada. Nang ada itu aku ini lemah. Ya, iya jur Tuhan tadi apa? Khuliqal insanu dha'ifa. Diciptakan manusia itu lemah. Ya, mun sudah Tuhan mudahkan lemah, jangan model nang apa istilahnya itulah. Nah, jadi mun hendak melihat kekuasaan Allah, mun hendak melihat kebesaran Allah, coba hilangkan rasa hebat di diri kita. Hilangkan rasa kuasa, lalu nang nampak jadi kawa adanya tangan ini, jadi ada tangan Allah nang kuasa mengadakan. Jadi kawa tangan ini bergerak berdiam, Allah nang bersifat kuasa itu nang mengadakan gerak dan diam kita. Jadi tangan ini diadakan oleh Allah, digerakkan, didiamkan oleh Allah. Itu kita baru bertauhid namanya. Ya kan? Nah, selama kita merasa kawa apa-apa, selama kita merasa kawa ya istilahnya berkuasa, ya apalah macam-macam lah. Nah, itu selama itu kita terdinding lah, terdinding terhijab dengan perasaan kita sendiri. Oleh karena itu ujar Nabi, hijabuka nafsuka baina jambaika. Hijab dirimu itu adalah nafsumu yang ada di antara dua lambungmu. Maksudnya apa? Rasa kuasa, rasa hebat, rasa peningginya, rasa pa'alimnya, rasa segalalah itu rasa. Ya kan? Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu kita disuruh, ya ini ulun guru menyuruh lah, setiap apa ngarannya sujud yang terakhir baik di sholat waktukah atau sholat sunat, itu kita mengucap doa ihdinas shiratal mustaqim sebanyak 7 kali. Ya Allah tunjuki ulun jalan yang lurus. Minta kita kepada Allah, ihdinas shiratal mustaqim. Ya Allah tunjuki ulun jalan yang lurus. Kenapa? Karena tanpa pertolongan Allah kita kada kawa apa-apa. Jalan yang lurus itu adalah jalan yang i'tiqad kita sempurna, syariat kita sempurna. Nah, kemudian lah di dalam surah Al-Fatihah itu yang berbunyi tadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di dalam kitab Kifayatul Kifayatul Azkiya itu di antara orang ahli sufi memaknai
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepada pian jua ulun menyembah. Artinya pian nang ulun ibadat itu pian. Ulun beribadat nang ulun tuju tu pian. Nang ulun tuju nih bukan surga, bukan takutan neraka, bukan ketinggian, bukan pangkat, bukan kekayaan, tapi yang ulun tuju itu pian. Iyyaka na'budu. Ini salah kajar orang beribadat supaya masuk surga? Ya kada salah, Bang. Kenapa? Karena itu di akhirat. Yang salah ini kalau menuju beribadat supaya sugih, artinya dunia aja, atau supaya berpangkat, dunia aja. Ini yang salah. Kalau masih tujuan akhirat, dalam artian surga kah, selamat dari neraka kah, itu masih baik niatnya. Cuman lah, amun pagun-pagun baniat juga, cobalah. Fallahu khairum wa abqa. Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Coba ke Allah tujuakan. Ya kah? Nah, iyyaka na'budu. Ya Allah, lawan pian jua ulun beribadat. Pian jua yang ulun tuju, pian jua yang ulun kehendaki, bukan yang lain. Sesuai dengan apa namanya? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Aku hadapkan wajahku, maksudnya hatiku. Lilladzi fataras samawati wal ardh, kepada zat yang menjadikan langit dan bumi. Siapa itu? Allah. Jadi tujuan kita beribadat nih bukan surga, karena surga makhluk juga. Bukan takutan neraka, karena neraka itu makhluk juga. Bukan berani kita lawan neraka, bukan. Bukan berarti mengentengkan surga, kada. Tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita agar kita beribadat tu lilladzi fataras samawati wal ardh, kepada zat yang menjadikan langit dan bumi. Jadi yang dituju itu Allah. Tadi sekali lagi bukan menyalahkan orang yang supaya masuk surga, kada menyalahkan kita, ya kada. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah lah. Nah, lalu kayak apa supaya kita ini menuju hanya kepada Allah? Iyyaka na'budu. Kepada pian jua ya Allah ulun ini beribadat. Pian jua ya Allah ulun menuju dalam beribadat, bukan yang lain. Sambungannya wa iyyaka nasta'in. Nah, ujar orang ahli sufi, wa iyyaka nasta'in lah, kepada pian jua ulun minta pertolongan. Artinya apa maksudnya? Ini ulun jadi kau bahadap lawan pian, pian nang menolongi karena pian nang bersifat kuasa. Jadi ulun kawa berdiri ini karena pertolongan pian jua, karena pian yang kuasa ulun lemah. Ulun baca Fatihah, ulun baca surah, ulun rukuk, ulun i'tidal sampai ulun salam, ini adalah pian jua nang menolongi ya Allah. Karena pian nang kuasa. Nah, pertanyaannya, antara kita dengan Allah yang menolongi, parak apa jauh? Nah, nih Tuhan yang menolongi lawan kita. Setiap kita beribadat atau setiap apapun, karena apa? Ujar Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu sesungguhnya Allah menguasai atas setiap sesuatu. Berarti bahasa kitanya alam semesta, apapun yang namanya alam itu di dalam genggamannya Allah. Masuk Tuhan bergenggam lah daripada supaya kita memahami aja. Ini kalau benda ini di dalam genggaman kita, suka hendak kita. Mau kita tinggikan ke atas, terserah. Mau kita lempar ke muka, ke belakang, dihempas ke bawah, terserah. Karena ini di dalam genggaman kita. Nah, sekarang makhluk ini di dalam genggamannya Allah. Mau Allah hinakan, mau Allah muliakan, mau Allah jadi raja kan, atau dijadikan hina, terserah Tuhan. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzilul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha. Engkau memuliakan, membesarkan orang yang kau kehendaki. Wa tudhillu man tasha, engkau hinakan orang yang kau kehendaki. Tu'til mulka man tasha, engkau berikan kekuasaan, kemuliaan kepada orang yang kau kehendaki. Kenapa? Karena makhluk di dalam genggaman
Allah. Disinilah makna wa iyyaka nasta'in. Jadi kita ini setiap saat dengan Allah itu parak apa jauh? Parak. Kayak apa paraknya? Parak ujung bari kada bersentuh. Jangan dibayangkan, maaflah sekali lagi minta maaf. Pian lawan bini itu parak lah dulu. Minta ampun minum tuh. Bismillah. Orang dua laki bini, lawan bini itu parak kada? Pat jauh kada? Ini waktu berduaan. Orang parak pula. Atau nang wah tuh kanon bener aja. Kita namanya himpu anak atau himpu cucu. Nah, kayak itu kalau parak kada? Parak bener. Tapi itu ngarannya istilahnya kalau bahasa guru itu batekap apa yuk kayak itu tuh menempel. Itu masih jauh itu. Atau misalnya dianggap parak itu Tuhan berbuat ke awak, mustahil mana mun Tuhan bawa bantuan halus. Bapak, jadi jangan dibayangkan kita dekatnya kita lawan Allah itu seperti dekatnya makhluk dengan makhluk, bukan. Makanya ujar Allah, nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepada hamba itu daripada leher dengan urat lehernya. Lah, ulun bertakon lawan pian. Ini insyaallah belum lagi ada kena pembahasan sebelah sini. Lah, ini lading. Kemudian ini daging. Daging, daging, ini lading. Lalu dihiris, disayatakan lading ini masuk ke dalam daging. Ya kan? Masuk daging lading ini masuk ke dalam situ, ke dalam daging itu. Ya kan? Bahkan pagat lagi. Pertanyaannya, parakah lading dengan daging? Apa itu? Parak jauh, mbah, nah masuk lading, masuk ke dalam daging, masuk kada? Parak kada? Parak lah. Tapi ujar orang ahli tauhid jauh. Kenapa? Karena kita masuk di sini nah, bahwa lading itu kada memberi bekas, lading kada kuasa maulah luka. Tapi jangan coba-coba kena boleh ding lading jadi plak cucuk berdarahan. Misalnya ini kan dalam i'tiqad, dalam keyakinan bahwa yang kuasa itu Allah, apapun kedada yang kuasanya. Nah oleh karena itu kalau Allah menolongi, maaf ulun ada sahabat di keluarga meninggal juga sudah. Nah sidin itu memang ada yang diamalkan sidin, dibaca sidin kan itu. Nah kalau sidin itu sedang sarik marah, atau misalnya ada musuh berkelahi lagi berlari pada zaman dulu kan itu. Nah itu kalau sidin menarik napas, tarik sidin napas gitu. Nah ini kayak jagung awak sidin keluaran. Apa orang nyambet bahari? Tahu lah pian lah. Jabur, tuh berjabur jar. Kalau tahu pian lah, kayak bial terus. Itu pian tembak aja, timpas saja, dicucuk ada apa? Tertawa aja sidin. Tapi sidin kan jaga kada, ladingnya kan mentumpul kada, dasar kada beri bekas. Tapi apa ngarannya mun Tuhan menghendaki, ya kan? Kadosa nang lading itu, tercucuk pakunya berjalan, tercucuk paku arah berdarahan batis. Sidin berjalan, tabarong kemana? Kada bersandar, kada tak kena paku badarahan jajan nang anak maka pian bah taguh apa unda jaka taguh unda kada luka kayak ini. Nah jadi artinya kan itu bila Allah menghendaki, ya kan? Bila Allah menghendaki, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Nah ya kan? Nah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah lah. Jadi kita ini apa-apa kawa karena pertolongan Allah nang maha kuasa. Berdiri, berduduk,
apa segala macam, berarti menolong itu parak benar lawan kita. Cuman paraknya ini jangan dikatakan seperti tadi kita menghimpun anak belekap kayak itu nah, atau apa bahasa tadi apa tadi? Menempel kada, atau Tuhan bermasuk ke awak karena itihad mustahil lah, mustahil. Pang pokoknya laisa kamislihi syai, Tuhan tuh ada sesamaannya. Cuma sidin parak lawan kita. Arti parak di situ pertama sidin nang menolongi kita. Parak artinya mengetahui kepada kita. Parak artinya melihat kepada kita. Parak artinya mendengar lawan kita. Itu maksudnya menolongi, mengetahui, melihat, mendengar, apa segala macam itu arti parak lawan kita Allah Ta'ala lah. Nah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, oleh karena itu lah kita terhadap sifat qadirun ini janganlah modelnya, sekali lagi, model kayak angkuh, kayak sombong, ya kah? Fir'aun di mana matinya? Di laut. Padahal pasukan ribuan ya lah, kada melihat kehebatan Nabi Musa diberikan Tuhan. Tuhan telah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa. Ini Tuhan bersifat kudrat, betampai, bahasanya tuh betampai situ Nabi Musa. Musa unda hebat nah bukti unda hebat, pukulkan tongkatmu. Nah ini kan usaha ikhtiar ngaranya. Pak dipukulkan, ternyata laut belah. Nah laut belah kan jadi jalan, lalu sidin berjalan lawan sahabat-sahabat Nabi Musa sampai menyeberang. Nah Fir'aun sudah parak juga, sudah kawan juga berjalan, jakanya pang cuma yahdillahu mayyasha wa yudillu mayyasha, ya kan? Jakanya tuh dasar Nabi Musa ini, dasar orangnya, dasar ditolongi Allah, berarti bukan Musanya, Musanya lemah kada bisa napa-napa ya lah, tapi aturannya beriman, percaya, tapi itulah sudah Tuhan menghendaki karena keangkuhan kesombongannya. Nah begitu sudah parak, sudah Nabi Musa, ya Allah amun pian biarakan mun pian biarakan Fir'aun tuh sampai ke sini, matian ulun beratan, matian umat manusia nang ikut ulunin beratan. Siapa lagi ya Allah yang menegakkan agamamu? Ujar Tuhan, hai Musa, pukulkan sekali lagi tongkatmu. Plak dicatukakan sidin ke apa? Ke pinggir laut tuh, plak dicatuk sidin. Laut bersatu ampulang. Fir'aun kada suah berkunjung. Anak buahnya lawan baju besi. Apa dapat banyu apa kabar? Nah, jadi di dalam tafsir Marahul Labid, di situ Nabi Musa ini sudah hampir Nabi Musa dan Fir'aun ini sudah hampir percaya. Memang dia mengakui sudah bahwa Musa itu Rasul Allah, Nabi Allah. Tapi ketika hendak mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa anna Musa Rasulullah, ketika hendak mengucap datang iblis. Ya iblis apa nih? Dia jajaknya selajur pas mati. Nah, itu Marahul Labid itu tafsirnya. Ya Allah, ya cirinya tuh mati kafir. Oleh karena itu kita sekali lagi jangan merasa hebat, jangan merasa maaflah pembanyaknya amal, merasa alim. Jangan, kenapa? Ujar guru bahari kita ini nangai di sini lumba tutan. Tapi lumba tutan belum lumba tutan itu terbalik kalimat itu terbalik, lumba tutan artinya belum tuh. Nah, mun hendak bersenang-senang, mun hendak membanggakan diri, itu sesudah kita menyeberangi titian sirotol mustaqim. Mun sudah nyeberang, ayuha jadi terbagak-agak lagi. Kenapa? Karena ada lagi masalah dah. Mun sudah nyeberang titian mustaqim, mun kita ini mati aja belum lagi. Terbagak-agak lah. Iya kan? Apakah kita mati dihadapi bini? Belum tentu. Dihadapi anak kah? Belum tentu. Bu, dihadapi laki kah mati? Belum tahu lagi. Ya kan ya? Mbah Pang, ya kan tahu kita nih matinya waktu apa, di saat apa, kapan, apabila kan tahu kita.
Nah oleh karena itu disinilah kita minta, terserah aja mati itu di manakah, nang pinta sebutingnya ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bihusnil khotimah, minta mudahan mati husnul khotimah. Nah iya nang kita bacaan wirid-wiridan kayak tadi nah apa Ratibul Haddad di antaranya kan apa tadi ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam ya itu tadi nah kalau di kalimah lain apa di riwayat lain ada menambahi gitu nih apa tadi ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam wal imani wat taubah ujar. Nah, tapi Nabi rasanya enggak di situ Jepang situlah ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam ya Allah apa ya dzal jalali wal ikram wahai zat Allah yang bersifat jalal ikram itu mulia tapi maksudnya itu jamal wahai Allah yang bersifat jalal dan jamal tolong mati akan ulun dalam keadaan Islam. Apa arti Islam? Menyerah. Apa arti menyerah? Kadada merasa berilmu, kadada merasa puasa, kadada merasa berpangkat, kadada merasa punya kekayaan. Ini di perasaan. Kadada merasa ya kecuali nang ada rasa kehinaan karena kita Abdullah hamba Allah. Dan Tuhan beri taufik hidayah lawan kita lah. Nah, jadi ujar Sidin lah kita pertama hendaklah kita selalu merasa takut kepada Allah, takutan lawan Tuhan. Mbah, ujar Tuhan apa? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja di bawah innama ya itulah innama itu ada tutas apa ngarannya Allah lupa ulun nahunya nih. Nah, adat adat Allah itu ya di ujung-ujung ilat aja. Di bawah innama itu kalimatnya tuh bujuran nah itu bahasanya bujuran nang orang takutan tuh ulama. Nang bujur-bujur takut kepada Allah itu ulama. Amun nang pare sembahyang jadi guru itu ulama kah ulaman kah? Mengajar jadi guru majar kalau murid-murid tapi nyawa ajar kadosa sembahyang napa ndak jamin deh nyawa bini nyawa anaknya seberatan ahli surga aduh Nabi Jasidin apa sembahyang sunat sampai bangkak batis kenapa karena ya kedua nih Bang ya kan walaupun ibadah luar biasa makrifat luar biasa tetap kedua nih kenapa Allah kalau nang kuasa ya kan nah ingat kalau kita ujar Tuhan malaikat tuh masukkan hambaku tuh nah ke dalam neraka masukkan hambaku tuh nah ke dalam surga dengan rahmatku. Itu dalam kitab ada kaitan mun kada hilap di dalam kitab Uspuriyah tuh masukkan hambaku tuh ke dalam surgaku dengan rahmatku. Jadi malaikat pulan bilik pulan ikam disuruh Tuhan masuk ke dalam surga dengan rahmatnya. Kada malaikat unda masuk surga dengan amal unda seorang. Masuk surga unda dengan amal unda seorang. Nah, katanya kada sadar amal tuh jadi kau amal tuh rahmat Tuhan ya kalau jadi kau bacaan tuh rahmat Tuhan janganlah jadi kau sembahyang rahmat Tuhan itu ya kalau nah makanya ujar Allah inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah tuh sangat dekat, sangat hampir kepada orang-orang yang selalu berbuat baik. Jadi orang itu jadi berbuat baik karena ada rahmat Allah di situ. Nah, rahmat Allah itu lah didapat dengan wasilah beribadah. Nah, lalu rahmat itulah yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Jadi hendak dapat rahmat Allah banyak ibadat, tapi jangan diikuti ibadatnya.
Kenapa jangan diikuti ibadatnya? Karena Allah tuh kuasa. Lah, nah, makanya kita ya jangan berikut di amal lah, jangan berpegang di amal. Nyala berpeganglah kepada Allah. Lalu ujar malaikat Tuhan, nya Tuhan mereka hendak masuk surga lawan rahmat pian, tapi hendak masuk surga lawan amalnya juga. Oh iyalah ya Tuhan, ayo baik, kadu saya deh kayak itu. Coba anu kumpulakan amal ibadat selama ini hidup di dunia beribadat. Nya orang ini pian inya naik ke atas gunung. Ibadatnya di atas gunung situ. Nya bilanya lapar atau haus turunnya ke bawah. Ada buah delima ini masih mentah lagi. Atau mangkal bila disentuhnya langsung masak. Lah, orangnya ini nih, buah delima tuh bilanya disentuhnya langsung masak, maka manis benar. Rupanya melihat nang karomat inilah lalu rasa hebat. Nah, ujar Tuhan kumpulakan malaikat semua amal-amal kebaikannya kumpulakan. Jangan kita tuh tuyuk pahalanya beratang. Lalu kumpulakan, imbas sudah terkumpul, ambil matanya. Mata itu jatuh nikmat undaknya kada mulah tuh. Mata tuh adalah lain gawianinya, lain perbuatannya, tapi undan maulahnya. Coba timbang mata ini sebiji itu nah, lawan amal yang satu yuk menggunung lebih pada gunung banyaknya. Coba mana dua barat? Sekali ditimbang ini mata, ini amal. Mata tuh tekan kan kayak itu lo timbangan tuh lah, kayak ini lah. Nah mbahnya ini amal, wah santak sini di bawah sini. Ini kosong, bah dibuatin mata, nah naik amal, mata ke bawah sini, nah jatuhan mana dua barat tuh, tebarat mata ulahan pian Tuhan nah jatuhan masukkan dalam neraka. Ini kan mengagalkan amal, menyombongkan kebaikan, kepandaian, kepintaran, ilmu dan sebagainya. Ujar Tuhan, ayo timbang lawan mata. Lawan mata ulahanku saling timbang. Nah, amal kebaikan ternaik terkait ini, mata ke bawah, jatuh masukkan ke dalam neraka. Masukkan. Bawa aja digiring nah. Sekanya cangangi, kisahnya lah, cangangi kayak itu nah. Jadi jar malaikat napa cangang-cangang. Jangan cangang mintih ini ke Tuhan. Kita bang dalam kitab telah mintih ini ke Tuhan. Nu cangang ke Tuhan. Jadi jar Tuhan apa ikam nih? Jar malaikat juga apa ikam cangang-cangang. Tuhan jar. Ulun tahu pianto pengampun dan pemaaf. Oh iya tah jar Tuhan kita aja malaikat yang masukkan ke dalam surga pulang. Untung Tuhan pemaaf benelah pengampun toh. Iya. Nah makanya kita jangan sekali lagi menyombongkan. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi pertama kita rasa takutan kepada Allah yang bersifat kuah yang qadirun tadi. Yang kedua, banyaki pengharapan artinya berdoa kepada Allah lah semoga Allah selalu memberikan nikmat dan kebajikannya kepada kita. Di antara kebajikan Allah, di antara nikmat Allah kita diberinya ilmu, ditolonginya beribadat, ditolonginya berbuat kebaikan. Itu nikmat dan anugerah kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Lah, nah oleh karena itu ujar Tuhan, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai kekasih Muhammad, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Hanya dengan karunia Allah dan rahmat Allah lah mereka itu semua bergembira. Jadi kita gembiranya kepada pertolongan Allah, kepada anugerah Allah, kepada pemberian Allah. Itu jangan lawan amalnya. Lawan amalnya karena bisa sombong karena kita kan sudah dipadahkan bahwa kita nih lemah, orang lemah ini bisa apa deh. Nah oleh karena itu Bapak Ibu lah orang yang di dalam tasawuf, nah orang-orang sufi mereka memandang kebaikan Allah lah, anugerah Allah, pertolongan Allah. Coba diri kita ini siapa nang maulah Allah, asalnya kita kan udah lah
lalu dikasih oleh Allah. Dikasih itu artinya diulah, diciptakan oleh Allah dari tiada kepada ada, dikasih sudah. Kemudian sesudah dikasih ada kita. Nah kemudian kita ini ditolonginya pulang beribadat, sembahyang, menuntut ilmu, istighfar, salat dan sebagainya, itu adalah pertolongan Allah selain diulahkan tadi. Jadi dikasih itu ngarannya Rahman, disayangi dengan beribadat, nah segala macam kebaikan itu ngarannya Rahim. Nah, kedua-duanya ini orang-orang ahli sufi memandang bahwa kita atau alam semesta ini adalah jamalnya Allah, keelokan Allah. Jadi di diri kita nampak benar keelokan Allah, artinya kebaikan Allah. Melihat langit, ini kasih sayangnya Allah. Melihat bumi, ini kasih sayangnya Allah. Melihat anak, melihat bini, melihat segala macam, ini adalah kasih sayang Allah. Lalu disimpulkan itu ngarannya apa tadi? Jamalullah. Jadi makhluk beratani ngarannya Jamalullah. Jamalullah itu apa isinya? Ya jamalan qad tajalla bil masyariq wal magharib marhaban ahlan wa sahlan bika ya khairal habaib. Ya, nah itu Jamalullah itu isinya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah lah ya tunggal dikitan aja ke situ ya Allah. Nah, mudah-mudahan ini kita nahimung benar bisi Allah taala nang memberikan maulah kita, menciptakan kita, menolongi kita, atau bahasanya kita selalu dilihatkan keelokannya. Iya kah? Pian mun melatup nyaman kada? Tahu melatup lah. Melatup tahu pian melatup lah. Apa melatup tahu Pak? Melatup. Dilat ni melatup. Nyaman lah. Apa sariawan? Nah, lain sariwati, lain sariawan. Iya tuh. Lain sariwati, lain sariawan lah. Nah, itu. Yuk. Sariawan ada nyaman-nyamannya minum banyu gitu dasar kayak apa apalagi makan mbah mana misalnya nang diilat karena di bibir pulang subhanallah ya lah nah apalagi mamanya nyuruhin nenek mbah ada takunya itu lah. Wallahu a'lam, minta maaf beratan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa dan kesalahan kita. Mudah-mudahan kita seberatan dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Diakhiri hayat kita dengan ucapan La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimat haqqin alaina nahya wa alaina